Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 307 Ceroboh. Dengan dupa Jiu Xuan Zui berserakan, Tao Luo Yun tidak khawatir pria bertopeng serigala hijau akan kehilangan dia. Sebuah mobil hitam biasa melaju ke sebuah desa kota di Yangcheng pada malam hari. Mobil itu perlahan berhenti di samping sebuah rumah besar, yang merupakan rumah besar kuno Siguan. Pria bertopeng serigala hijau masih memakai topeng dan tidak berkata apa-apa. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia melihat kembali ke arah dia datang dan kemudian mengetuk pintu rumah besar itu. Pintu rumah besar terbuka dan seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk membuka pintu. Setelah membukanya, dia berbalik ke samping dan berkata, "Tuan, silakan masuk. Perhatikan sekelilingmu dan perhatikan baik-baik semua kamera pengintai." Pria bertopeng serigala hijau meninggalkan kalimat dengan suara rendah dan melangkah masuk. Setelah wanita tua reyot itu menutup pintu rumah besar itu, dia melihat keluar melalui celah yang dirancang khusus di pintu. Selama hampir 5 menit, setelah wanita tua reyot itu tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan kekuatan master seni bela diri dari master sekte, tidak mudah untuk mengikuti master sekte tersebut, tanpa ketahuan olehnya. Wanita tua reyot itu tidak tahu bahwa saat dia berbalik dan pergi, sosok seorang lelaki tua berjubah Tao perlahan muncul di sudut gelap, menatap ke arah rumah tua Siguan. "Saya ingin melihat wajah seperti apa yang ada di balik topeng serigala hijau ini." Sosok lelaki tua berjubah Tao melintas. Rumah Siguan, ruang teh. Ketika pria bertopeng serigala hijau masuk, dia segera melepas topengnya. Dia adalah seorang pria paruh baya dengan alis tebal. Wajahnya muram saat itu. Li Zhen tidak sengaja tertangkap. "Saya ingin mengambil risiko dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nak, aku segera meninggalkan tempat kejadian. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku juga akan melewatkannya." Duduk di seberangnya adalah seorang pria berwajah putih. Dia tampak tidak berdarah. Matanya memancarkan aura jahat dan dingin. Dan jari-jarinya juga sangat putih. Pria bertopeng serigala hijau itu menuangkan segelas anggur. "Kakak kedua, aku ingat, Zen seharusnya tidak ada tuan di kota ini." Pria bertopeng serigala hijau mengangguk dan mengertakkan giginya. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa Ning Zimo hanya kurang beruntung. Tempat mereka berada malam ini adalah tempat bernama Toko Xingluo. Sekte Xingluo sangat lemah di antara Kimen. Bukan itu menarik perhatian, tapi tidak ada yang bisa mengabaikannya. Pendiri Sekte Xingluo, Pendeta Tao Luo Yun, memasuki Sekte Jiuxuan untuk berlatih. Malam ini, saya kebetulan bertemu dengan Pendeta Tao Luo Yun ketika dia kembali." Pria bertopeng serigala hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam dan menceritakan apa yang terjadi setelah dia muncul malam ini. Pria berkulit putih itu memegang cangkir teh di tangannya. Dan tiba-tiba gerakannya terhenti. "Maksudmu, Tao Luo Yun akan memaksamu mundur hanya dengan satu gerakan?" "Itu benar." Mata pria bertopeng serigala hijau bersinar dengan ketakutan yang kuat. Dia memang seorang Grandmaster yang berasal dari Jiuxuanmen. Kekuatannya terlalu kuat dan tak terduga. Jika orang ini mengganggu situasi, kita akan menjadi kacau. Sangat khawatir, sulit untuk mengambil tindakan lebih lanjut.
Pria berkulit putih itu tampak murung dan menatap pria bertopeng serigala hijau. Lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri? Bukankah dia mengejarmu? Aku melemparkan beberapa manik kabut hitam dan pergi ketika dia tidak siap. Pria bertopeng serigala hijau itu tersenyum. Saudaraku, hanya saja aku tidak bisa mengalahkannya. Kenapa aku tidak bisa melarikan diri? Untuk berjaga-jaga pertama, saya telah berada di Canceng selama beberapa jam dan baru saja kembali saat ini. Meski begitu, saya mengingatkan mereka untuk mengamati sekeliling dengan cermat ketika saya masuk. Seharusnya seperti ini. Pria berkulit putih itu berdiri dan menatap pria bertopeng serigala hijau dengan hati-hati. Matanya akhirnya tertuju pada sudut pakaian di belakang pria bertopeng serigala hijau. Kakak kedua, kamu ceroboh. Pria bertopeng serigala hijau tiba-tiba berdiri. Apa yang terjadi? Segera pergi dari sini. Pria berkulit putih itu berkata dengan suara yang dalam. Kamu bisa pergi kemana saja, berkeliling saja. Cari kesempatan untuk mengganti pakaianmu dan biarkan orang lain membawanya kemana-mana. Atau bahkan meninggalkan Yangcheng. Mandi saja. Pria bertopeng serigala hijau menyadari bahwa dia telah terinfeksi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas menuju pintu. Tiba-tiba, dia berhenti dan berbalik. Saya tiba di toko Xingluo. Saya tidak melihat Li Zhen, dan saya juga tidak merasakannya. Saya merasa Li Zhen sengaja menjauh, tetapi istri dan anak-anaknya masih di tangan kami, dan dia pasti tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Yang saya khawatirkan adalah Li Zhen dibawa pergi. Aku akan mengurusnya, dan kamu segera pergi. Pria berkulit putih itu mendesak, dengan ekspresi muram. Tahukah kamu apa artinya setelah kamu menjadi sasaran Jiuk Xuanmen? Setelah buru-buru memakai topeng, pria bertopeng serigala hijau meninggalkan ruang teh, membuka pintu dan pergi. Pria berkulit putih itu dengan cepat mengeluarkan perintah, memanggil wanita tua Reyot itu. Dengan nada niat membunuh di nadanya, pergilah ke sana sendiri, pindahkan istri dan anak Li Zhen, dan tetap berhubungan kapan saja. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, Anda dapat langsung menyingkirkannya. Wanita tua Reyot itu mengangguk, dimengerti. Setelah pria bertopeng serigala hijau meninggalkan rumah Si Guan, sosok yang tersembunyi di kegelapan juga pergi dengan tenang. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memperhatikan. Di pagi hari saat matahari terbit, Zhang Yunguo bangun pagi-pagi sekali. Setelah gagal dalam penilaian sekte Jiuxuan, Zhang Yunguo kembali ke Canceng dengan rasa frustrasi. Saya awalnya berpikir bahwa setelah menyapa keluarga Song, saya akan pergi ke kuil pendeta Tao Qingfeng untuk menjalani kehidupan terpencil. Namun, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 atau 2 bulan setelah saya pergi, keluarga Song telah mengalami bumi perubahan yang mengejutkan. Dia tidak bisa melihat nasib semua orang di keluarga. Dan menantu dari keluarga Song, yang dia anggap bodoh selama 5 tahun, tiba-tiba menjadi kakak laki-laki Jiuk Xuanmen. Zhang Yunguo merasa seperti sedang bermimpi beberapa kali, tetapi setelah menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, dia menyadari bahwa dia tidak bisa tidur lebih lama lagi. Zhang Yunguo membuka pintu. Dia telah memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Impian seumur hidupnya adalah memasuki sekte Jiuxuan, tetapi dia gagal dalam ujian dan lebih dari separuh mimpinya hancur. Tuan,
Anda datang pagi-pagi sekali. Su Yuexian kebetulan keluar dan melihat Zhang Yongguo. Setelah tertegun sejenak, dia berkata dengan impulsif, "Tuan, saya punya pertanyaan di benak saya. Bisakah Anda memberitahu saya banyak uang?" Pergi kamu, Zhang Yongguo berteriak diam-diam di dalam hatinya. Ingin menangis tapi tidak ada air mata. Sekarang di kota Chan, tidak hanya ada Chu Chen, kakak laki-laki dari sekte Jiu Xuan, tetapi juga tahu terkenal Luo Yun, yang berani menyebut dirinya seorang master. Guru tidak berani mengambil tanggung jawab ini. Zhang Yongguo berkata dengan cepat, "Panggil saja saya tahu Zhang," atau "panggil saja saya tahu Zhang." Su Yuexian terkejut, lalu tertawa, "Tuan, Anda menjadi lebih rendah hati setelah keluar sebentar. Namun, saya tahu kemampuan Anda. Jika Anda tidak bisa menyebut diri Anda seorang master, siapa yang berani menyebut Anda seorang master?" Zhang Yongguo memiliki sesuatu di dalam hatinya yang dia tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Bab 308 membuat masalah hotel istana kerajaan. Qian Busao mengundang Ye Shaohuang dan Rong Dong pagi-pagi sekali. Dua hal, Qian Busao langsung ke intinya. Pertama, mata-mata itu gagal dan tertangkap diam-diam memotret Chu Chen tadi malam. Namun, dia tidak mengaku kepada kami. Tetapi foto yang diambil tadi malam telah dihancurkan oleh Chu Chen. Sayang sekali, Rong Dong menghela nafas. Dilihat dari foto-foto sebelumnya, kemampuan pelacakan Yi Ying adalah yang terbaik. Tidak mudah untuk menemukan detektif swasta lain seperti ini. Sayang sekali Chu Chen sangat pintar. Bahkan seorang detektif swasta setingkat mata-mata dapat ditemukan olehnya. Chu Chen telah berpura-pura menjadi orang bodoh di Changcheng selama 5 tahun. Orang ini pasti sangat licik, dan kekuatannya tidak lemah. Itu normal baginya untuk dapat mendeteksi bayangan mata-mata. Beberapa gigitan dari tangan Chu Chen. Setelah kekalahan pertama, Ye Shaohuang tidak berani meremehkan Chu Chen sedikit pun, dan berkata perlahan, "Berdasarkan informasi yang kami miliki tentang Chu Chen, tidak sulit untuk menikamnya di titik kritis. Saat ini, sekarang kita akan menunggu kesempatan." Rong Dong mengerutkan kening, menunggu saja seperti ini, bukankah itu menguntungkan Chu Chen? Bukankah pertaruhan antara Chu Chen dan Tuan Qian merupakan peluang yang bagus? Ye Shaohuang berkata dengan tenang, selama pijakan kokoh Qian tidak memberi kesempatan pada apa yang disebut Beichen Pharmaceutical, Chu Chen akan kalah. Jika kami melakukannya, kami akan meninggalkan Changcheng dengan rasa malu seperti anjing. Jika Chu Chen gagal membayar utangnya, kami akan mempublikasikan informasi yang ada di tangan kami pada kesempatan tertentu, membuat nama Chu Chen dibenci oleh semua orang. Ini juga hal kedua yang ingin saya katakan. Qian Busao mencibir. Keluarga Song mengira dengan berhubungan dengan keluarga Xia, mereka bisa memasuki pasar farmasi di Changcheng. Mereka sangat naif. Mereka sepertinya sudah lupa. Keluarga Xia agak terkenal di industri farmasi Yangcheng. Tetapi selama bertahun-tahun, Changcheng terkenal keluarga Xia bahkan tidak bisa mengambil sepotong pun kuenya. Kali ini, dengan bantuan yang disebut Beichen Pharmaceutical, mereka ingin merobek garis pertahanan Changcheng. Ada kabar bahwa hari ini adalah hari di mana Beichen Pharmaceutical resmi didirikan. Saudara Huang, haruskah kita mengirimkan ucapan selamat kepada mereka? Apa yang terjadi? Mata Rong Dong berbinar. Ye Shaohuang merenung.
Status keluarga Song di Canceng tidak seperti dulu lagi. Keluarga Xia juga tidak mudah dipusingkan. Ini adalah langkah resmi pertama bagi keluarga Song dan Xia. Jika kita membuat masalah hari ini, saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus. Ye Shaohuang berkata. Tetapi jika kita tidak melakukan apa-apa, ya, membuat Chu Chen curiga. Langkah besar apa yang sedang kita lakukan? Saudara Huang bijaksana. Mengapa tidak memikirkan cara untuk menambahkan warna pada daftar Beichen Pharmaceutical? Qian Busao dan Rongdong tampak penuh harap. Keluarga Xia mengirim Tuan Muda Xia San untuk mengambil alih proyek ini, yang berarti keluarga Xia tidak punya harapan. Ini hanya untuk membiarkan Tuan Muda Xia San yang belum terpelajar memiliki pengalaman. Menurut pendapat saya, bahkan orang penting dari keluarga Xia tidak akan muncul pada hari pencatatan hari ini, kata Rongdong. Ada juga keluarga Song. Keluarga? Alasan mengapa keluarga kami mampu menjatuhkan keluarga Huang sudah diketahui semua orang. Itu bergantung pada kekuatan kelompok keluarga yang dipimpin oleh keluarga Ning. Saya tidak percaya bahwa kelompok keluarga ini akan membantu keluarga Song tanpa syarat lagi dan lagi. Pasti ada alasan yang tidak kami ketahui. Mungkin saya tidak akan membantu Anda lagi. TSK, Dongsi. Aku tidak menyangka kamu bisa melihat dengan jelas. Qian Busao mempertimbangkan kata-kata Rongdong. Matanya berbinar. Dan dia sangat ingin mencoba. Jadi, kita benar-benar bisa melakukan sesuatu hari ini. Segera setelah kami datang ke Beichen Pharmaceutical mengganggu situasi. Dan kedua, hal itu dapat mengkonfirmasi dugaan Dongsi, yang juga akan membantu langkah kami selanjutnya. Keduanya memandang Ye Shaohuang. Kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang ini masih dipimpin oleh Ye Shaohuang. Ye Shaohuang merenung sejenak, dan tiba-tiba 2 sinar cahaya melintas di matanya. Dalam hal ini, mari kita lakukan sesuatu yang besar hari ini dan memberi kejutan pada Beichen Pharmaceutical. Chu Chen tidur sampai dia bangun secara alami. Ketika dia membuka pintu dan keluar, mata Chu Chen tertegun. Kecantikan Song Yan diakui oleh seluruh kota, sehingga mantan menantu idiot itu selalu menjadi sasaran. Beberapa orang mengira inilah alasan mengapa kubis yang baik diambil alih oleh babi. Song Yan jarang berdandan dengan sengaja, dan kelembutan alaminya selalu bisa membuat hati orang berdebar. Tapi pagi ini, Song Yan telah berdandan dengan hati-hati, dengan riasan yang tepat dan rok berwarna terang. Dia tampak berwibawa dan cantik. Chu Chen tertegun dan sadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan berkata, "Sayang, kamu sangat cantik." Song Yan memutar matanya ke arahnya. "Apakah kamu akan keluar dengan pakaian seperti ini?" Keluar, Chu Chen berhenti dan menatap Song Yan dengan ragu. Semburan ekstasi tiba-tiba melonjak di hatinya. Setelah mengejar istrinya begitu lama, apakah dia akan dikejar kembali sekarang? Song Yan berkata dengan marah, "Bisakah kamu memperhatikan Beichen Pharmaceutical? Hari ini adalah hari di mana Beichen secara resmi terdaftar." Chu Chen merasa malu. Meskipun separuh dari nama Beichen adalah miliknya, dia tidak pernah terlalu peduli dengan operasi Beichen. Untungnya, Xiao Bei sama seperti saya. Chu Chen hanya bisa meningkatkan rasa keseimbangan Xiao Bei. 10 menit kemudian, Chu Chen berganti pakaian yang lebih formal dan keluar.
Ketika dia hendak mencapai villa utama keluarga Song, Chu Chen melirik Song Yan sedikit ragu dan memeluk lengan Chu Chen. Keduanya masuk. "Saudara Chen, kamu akhirnya sampai di sini." Xia Bei melangkah mendekat, bersemangat tinggi, dan sangat energik. Dia mengenakan setelan yang terlihat sangat centil, dan dia memiliki citra seorang pemuda yang tampan. "Semua orang menunggumu. Sekarang, bersiaplah untuk berangkat." Chu Chen. Dia sejenak lupa bahwa Master Xia San berubah pikiran setelah kejadian di sasana tinju bawah tanah dan ingin melakukan sesuatu yang besar untuk membuktikan dirinya. Chu Chen mengira Xia Bei hanya panas selama 3 menit, tetapi hari ini tampaknya Xia Bei jelas penuh energi. Ini adalah langkah formal pertama dalam perjalanan bisnis Xia Bei. Chu Chen mendongak dan melihat bahwa tidak hanya Xia Bei, tetapi juga Xia Yanhuan, Song Xieyang, dan bahkan Tuan Song Changqing, yang jarang muncul, juga mengenakan setelan tang hari ini upacara Bei Chen Pharmaceutical untuk mendukung Bei Chen. Setelah melirik ke arah penonton, Chu Chen sekali lagi sedikit malu saat mengetahui bahwa dialah yang berpakaian paling santai. "Ahem, ayo pergi, Saudara Chen. Saya yakin setelah hari ini, Bei Chen Pharmaceutical akan lepas landas." Xia Bei dan Chu Chen berjalan keluar berdampingan, bersumpah dan penuh percaya diri. "Bagaimana prosesnya hari ini?" tanya Chu Chen. Xia Bei langsung menjawab, "Setelah sampai di perusahaan, akan ada upacara pemotongan pita. Harus ada tamu yang mendukung kita. Kemudian akan diadakan rapat perusahaan, dan akhirnya orang-orang dari semua lapisan masyarakat akan diundang untuk mengadakannya. Makan malam di hotel tidak jauh di bawah dari perusahaan." Chu Chen mengangguk dan pada saat yang sama sedikit penasaran, siapa yang diundang? Bersambung.